Kata beliau, jika seorang sudah mencintai dunia, maka dia menjadikan dunia sebagai tujuannya. Bahkan akhirnya dia menjadikan amal soleh sebagai sarana untuk mencari dunia. Yang amal soleh tersebut adalah wasilah yang Allah jadikan agar dia bisa menuju ke Allah, untuk menuju surga darul akhirah. Namun dia membalikkan perkara, dia memberikan hikmah, maka terbaliklah hatinya, maka jadilah dia mundur ke belakang. Harusnya aturannya dunia kita jadikan untuk bisa beramal soleh, kan begitu. Dengan dunia kita umrah, dengan dunia kita haji, dengan dunia kita sedekah, dengan dunia kita bisa menafkahi anak istri, dengan dunia kita bisa bangun masjid, dengan dunia bisa bikin pondok, dengan dunia kita bisa bantu tetangga, bisa dunia kita bisa mengayomi anak yatim, dengan dunia kita bisa mengayomi janda, janda tua, janda muda kita ayomi. Perlu apa? Duit. Sekarang sebaliknya, justru amal soleh dia jadikan untuk dunia. Tidaklah dia dakwah kecuali mencari dunia, tidaklah dia haji kecuali mencari dunia, tidaklah dia jadi muadzin kecuali mencari dunia, tidaklah jadi imam kecuali mencari dunia. Dibalik sama dia. Ini kalau dunia sudah menjadi tujuannya, perkaranya mengerikan. Allah telah mengingatkan model manusia seperti dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, itu siapa yang tujuannya dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan penuhi amalannya, balasannya di dunia tersebut. Wa hum fiha la yubkhasun, dan balasan tersebut di akhirat, ya, di dunia tidak akan dikurangi. Allah kasih. Kau cari dunia dengan amal soleh, Allah kasih. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka inilah orang-orang yang di dunia tidak mendapatkan kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan apa yang mereka amal soleh mereka kerjakan hilang semuanya. Wa batilu ma kanu ya'malun, maka sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Mereka beramal soleh namun tidak ada nilainya semua karena tujuannya apa? Duniawi murni. Seperti seorang bersedekah, niatnya murni supaya pahalanya, supaya rezekinya bertambah. Murni, dia enggak ada pikir dunia. Dia pikir saya sedekah supaya bertambah-tambah. Itu yang jadi pikiran saya, sedekah sekian nanti jadi sekian, sedekah sekian jadi sekian, itu yang pikirannya. Murni dunia. Dia Allah kasih, tapi dia tidak dapat apa-apa di akhirat. Kemudian juga Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Siapa yang ingin ganjaran yang disegerakan, maksudnya dunia, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, maka kami segerakan ganjaran tersebut di dunia bagi yang kami kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, kemudian kami jadikan neraka baginya yang dia masuk dalam neraka tersebut dalam kondisi terhina, ya. Allah juga berfirman, "Man kana yuridul harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang ingin ganjaran akhirat, maka kami akan tambahkan ganjarannya. Dan siapa yang ingin ganjaran dunia, kami berikan darinya dan tidak ada bagiannya di akhirat kelak. Ini bahaya. Ada jenis manusia, jenis orang-orang yang mereka menjadikan amal soleh hanya sekedar untuk mencari dunia. Dan dunia itu banyak dicari di balik amal soleh tersebut. Di antaranya harta. Dia menggunakan amal soleh untuk mendapatkan harta. Dan murni dia cari harta. Di antaranya adalah zikir, yaitu agar dielu-elukan, agar disanjung-sanjung, agar dihormati. Sama, ini adalah bagian daripada dunia. Seperti ketika Nabi SAW ditanya oleh Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Adi bin Hatim At-Ta'i, dia masuk Islam, kemudian dia tanya tentang bapaknya Hatim At-Ta'i yang terkenal sangat dermawan. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana ayahku? Kana yasilur rahim, kana yat'imu ta'am, kana. Wahai Rasulullah, bagaimana ayahku dahulu? Dulu terkenal suka menyambung silaturahmi, memuliakan tamu, membagi-bagikan makanan,
Bagaimana tentang ayahku tersebut? Bagaimana amalnya? Apa kata Nabi SAW? Kana abuka arada syai'an fa asabahu. Innama kana abuka arada syai'an fa asabahu. Ayahmu dulu ketika melakukan kebaikan tersebut dia sedang mencari sesuatu dan dia dapatkan. Dijelaskan maksudnya adalah dzikra. Itu dia ingin dapat disebut-sebut orang, dia riya. Dan apa yang dia inginkan supaya terkenal dengan sebagai seorang dermawan, Allah berikan. Sampai sekarang Hatim At-Tai dikenal sebagai orang yang dermawan. Kalau orang ingin menyebutkan contoh tentang orang Arab dermawan, di antaranya Hatim At-Tai. Bahkan disebutkan saking dermawannya, dia nyalakan api di malam-malam di gunung supaya orang yang lewat kelaparan malam hari bisa mampir karena melihat ada api dinyalakan. Yang siap menjamu tamu siapa saja. Bahkan disebutkan kalau tidak ada tamu yang datang untuk makan di rumahnya, maka dia panggil budaknya, kau cari tamu. Kalau kau dapat tamu, kamu merdeka. Saking pingin menjamu apa? Tamu. Tapi itu semua dia lakukan hanya untuk riya. Dan tujuan dia dapat. Dan itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang inginkan dunia dan perhiasannya, kami berikan di dunia dan kami tidak mengurangi. Dia ingin top, ingin terkenal, Allah berikan. Seperti orang yang jihad karena riya, ya Allah bangkitkan pada hari kiamat, kemudian Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan kekuatanmu, kenikmatan yang aku berikan kepadamu, keberanianmu, kepandaian memainkan senjata. Kata dia, qataltu fika hatta tushhid, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Karena engkau, kata Allah, kadzabta walakin qatalta liyuqal annaka jari, kau dusta. Tapi kau berperang supaya kau dikatakan adalah jagoan, pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan tujuanmu supaya dikenal jagoan, pemberani terjadi. Allah kabulkan di dunia. Benar-benar dia terkenal sebagai jagoan, pemberani. Tetapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini saking cintanya kepada dunia, seseorang terkadang bahkan menjadikan amal soleh untuk meraih dunia. Entah harta, entah ketenaran, entah kehormatan. Ya. Amal solehnya dijadikan untuk apa? Untuk meraih dunia tersebut. Yang seharusnya dunia kalau kita dapatkan untuk amal soleh, maka dibalik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ini antara dampak saking cinta kepada dunia. Saking cinta kepada dunia. Kadang-kadang saya sedih kita dengar ada sebagian misalnya, semoga kita dijauhkan dari seperti itu. Misalnya dai diundang, kemudian pasang tarif, sampai ada yang pasang tarif 1 menit 1 juta. Nah ini saya diceritakan langsung sama panitianya, Ustaz Fulan kami undang. Dia tanya, budget kalian berapa? Cuma 5 juta. 5 juta 5 menit ya? Tidak apa-apa Ustaz. Datang Ustaznya 5 menit itu sudah pergi. Karena 1 menit 1 juta. Itu tahun 2000-an ya. 5 juta ketika itu mahal. Kemarin juga ada orang undang saya, dia bilang, Ustaz alhamdulillah kemarin kita undang orang, dia bilang uang muka 70 juta. Ustaz top di televisi. Ini apa seperti ini? Alhamdulillah kita Ustaz sunnah enggak ada yang begitu. Kalau ada kelainan, dan ada yang kelainan ada. Jangan sampai kita menjadikan ketenaran kita, ya, pandainya orasi kita sebagai sarana untuk mencari apa? Dunia. Ini adalah terlalu cinta sama dunia. Amal soleh yang seharusnya kita buang dunia ke situ, malah kita sekarang amal soleh untuk meraih apa? Dunia. Semoga melindungi para dai dari yang seperti ini. Baik.